gini ya, ditabur aja sampai merata ya. Halo, ketemu lagi sama Yayang. Kali ini saya mau bikin tape ketan hitam. Tape ketan hitam itu biasanya dibuat pada saat lebaran. Karena sekarang lagi bulan puasa dan sebentar lagi lebaran, jadi saya mau bikin tape ketan hitam ya. Kalau di Bandung namanya peyem, peyem hidung. Nah, ini ada ininya, ketannya saya beli di toko di Den Haag. Ini 500 gram. Biasanya nggak merek ini, cuman kebetulan yang ada merek ini, jadi saya tetap beli ya. Biasanya yang saya beli itu ya banyak lah di toko oriental, produk Thailand. Bagus katanya kalau kunci membuat tepung tape ketan itu harus bagus kualitas ketannya dan juga raginya. Jadi kita coba aja, semoga bagus ya. Yang pertama-tama banyak versi cara membuat ketan hitam, tapi yang akan saya perlihatkan kali ini adalah cara paling simple membuat tape ketan hitam dan rasanya enak manis. Gimana caranya? Hanya pakai rice cooker saja. Nanti setelah jadi nasi didinginkan, kemudian dipakai lagi. Yuk kita lihat. Ini dicucinya harus sampai bersih ya. Takaran airnya ya bisa seperti menanak nasi biasa di rice cooker, tidak perlu terlalu lembek, jadi dikurangi sedikit saja. Nah ini nih ya, sudah dikurangi sedikit saja, terus langsung dimasukkan rice cooker. Kita tunggu sampai matang. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah ini udah diangkat dari rice cookernya ya, masih ngebul. Jadi langsung dibeberkan, apa bahasa Indonesianya dibeberkan? Disebar biar si uapnya hilang. Jadi cepat dingin ya. Nah, begini. Ini ketannya setengah kilo ya, jadi disebar. Kalau pingin cepat dingin boleh pakai kipas, dihihid gitu tuh ya. Jadi bikin tape ketan ini ya simple, nggak perlu kan ada yang cara lain si ketannya harus 8 jam direndam air, terus gitu baru diaron. Wah itu lama. Udah langsung di rice cooker, nanti jadinya sama. Jadi simple ya, buatlah hidup ini sesimpel mungkin, betul tidak? Jadi gini, ini didiamkan sampai betul-betul dingin. Si nasinya jangan sampai banyak kena tangan gitu. Jadi kan ini pakai cukil ya, apa namanya, cukil. Ini ya, jadi pakai ini nasi, pakai centong nasi ya bahasa Indonesianya. Jadi dibeberkan istilahnya. Disebar biar cepat dingin. Kalau mau cepat dingin di kipas-kipas, tapi biarkan aja beberapa lama ya. Nah sambil menunggu, saya mau bikin lagi yang ketan putih. Jadi karena ini setengah kilo kayaknya nggak cukup ya buat lebaran. Kan kalau lebaran
kadang kita pingin ngasih temen gitu ya, kalau ketemu orang Indonesia kan ngasih gitu. Karena yang suka tape ini hanya saya sendiri di rumah, suami sama sekali nggak suka, bau alkohol. Itu beralkohol, dia cek katanya itu kadar alkoholnya tinggi. Dinginkan si ketan berasnya, terus nanti kalau setelah dingin dikasih ragi ya. Oke, kita tunggu sampai dingin. Sementara dingin saya mau bikin yang putih. Ini sudah dingin ya. Ini yang putih saya warnain jadi warna hijau kan, jadi lebih menarik gitu. Nah ini yang ketan hitamnya. Bentar, yang ketan hitam sudah agak dingin, jadi kita bisa kasih ragi sekarang. Yang ini masih agak ada hawa panasnya. Nah ini ya, si raginya merek ini nih, pakai ragi ketan yang ini nih, tape ya. Ini ada di toko Oriental. Untuk 1 kilo ketan hanya dibutuhkan 3 butir saja ragi. Ini kan berbutir-butir, jadi untuk 1 kilogram butuh 3. Karena saya ini 1 kilogram, ini setengah dan ini setengah kilo, jadi pakai 3 untuk dibagi 2 ya. Nah caranya gampang, hanya ditaburkan saja. Nanti ini ya kira-kira bagi 2 segini ya. Ini udah kira-kira segini aja. Yang ini buat yang hitam, caranya digini, ditabur aja, lihat tuh, digini ya, ditabur aja sampai merata ya. Nih, sampai merata, kelihatan nggak ya? Nah, sebentar, harus ada ini. Nah ya, kemudian diaduk kayak gini, dibalikan. Dibalikan. Prinsipnya agar semuanya kena ya, si ketannya kena ragi. Nah kemudian taburi lagi ya. Nih sampai setengah ini nih, saya tadi udah bagi 2 kira-kira segini, jadi ini harus habis. Yang sebelah sini ini udah, yang ini setengah lagi buat yang ketan putih ya, jadi hijau sekarang, namanya ketan hijau. Oke, diaduk-aduk ini aja pelan-pelan, pokoknya asal tercampur rata. Katanya raginya juga harus ragi kualitas bagus, saya nggak tahu ya, adanya cuma satu macam. Kenapa harus sampai dingin? Karena kalau masih ada panas atau ada uapnya, nanti si ketannya itu, tapenya itu nanti asem, jadi nggak manis, ada asem-asemnya. Jadi kalau misalkan kita makan peyem hidung yang agak asem, itu karena pada saat peragian masih dalam kondisi panas. Jadi usahakan betul-betul dingin dan tidak ada uap ya. Nah, ini semua udah tercampur rata, gampang saja. Ini kalau udah begini ya, tinggal masukkan ke toples kayak gini.
kalau misalkan punya daun ya, ada daun jambu, daun pisang, itu kalau di Indonesia ya kayak bisa daun-daunan. Kalau di sini kan mahal, terus banyak kerjaan. Jadi gini aja caranya, simple. Nah, ini udah penuh ya. Kita tutup aja langsung. Ini sisanya di tempat yang lain, di toples yang lain. Tutup. Ini ya, tutup. Tuh. Lalu simpan di tempat yang kering dan di tempat yang saya simpannya di atas lemari ya. Jadi di dalam lemari yang jarang dibuka. Jadi disimpan di situ. Nah, yang ini kemudian sama ininya pengerjaannya. Jadi dimasukkan raginya, dicampur-campur, langsung masuk toples dan disimpan. Disimpannya selama 3 hari. Dicek setelah 3 hari udah jadi belum, boleh dirasa juga. Kalau ibu saya dulu selalu 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu enak, tapi kadang-kadang pas saya lihat juga bikin di sini kok 3 hari udah jadi gitu. Jadi mungkin ya nggak tahu gimana gitu. Ya, jadi demikian vlognya. Nanti saya balik lagi setelah 3 hari dicek dan dirasa apakah sudah bagus. Jadi ini disimpan di lemari ya. Oke, gampang kan? Jadi nanti kita berlebaran serasa ada di Bandung. Di Bandung juga kata ibu udah jarang ada yang bikin, terus beli juga katanya harus ke Kuningan atau kemana lah, bener-bener ke kampung, karena jarang yang bikin tape. Tapi di sini bisa ada lagi ya budaya lebaran dengan tape dan ranginang. Oh ya, saya juga bisa bikin ranginang dan rasanya juga enak. Nanti ya kalau udara panas kita coba bikin ranginang. Oke, sampai ketemu lagi nanti 3 hari atau 1 minggu kemudian ya. Ini udah jadi waktu hari Jumat. Sekarang ketemu lagi ya hari Selasa, kita buka bagaimana rasanya. Ini setengah kilo, dibikin 2 toples karena waktu dimasukin seperti penuh, tapi udah jadi. Sekarang ternyata sedikit ya. Ini setengah toples jadi 2 ya. Lihat. 2 toples, sedangkan yang warna hitamnya, ketan hitamnya juga 2. Ini sama yang ini, sama ini ya. Kita coba sesukses apakah. Oh, langsung uapnya keluar burst. Yang ini juga yang ya, kelihatan ya, biarinlah. Ini juga gini aja langsung dibukanya. Tuh. Langsung keluar uapnya. Nih, masukin dulu, kita mau coba. Yang ketan hitam agak kering ya, nggak banyak airnya. Terus yang ketan putih ini banyak sekali airnya. Nih, yang ketan putih lihat tuh, airnya sampai gini nih. Ada kelihatan? Gimana nih? Tuh, nih sampai segini nih, lihat airnya. Jadi terendam. Nah, yang satu lagi ini lebih jelas nih. Tuh, bener-bener terendam airnya ya, jadi bener-bener mengeluarkan gas. Sedangkan ini hanya bagian bawahnya aja yang kelihatan air, jadi lebih kering. Nah, yang di sebelah ini nih, tuh kelihatan. Coba ya. Bismillah. Manis. Manis. Manis ya. Jadi ini tidak gagal.
nggak ada asam-asamnya, karena benar-benar sesudah jadi suapnya itu nggak ada. Jadi kenapa harus sampai tunggu dingin dulu baru dikasih ragi? Karena kalau misalkan masih ada uapnya akan asam. Ini nggak ada sama sekali asam-asamnya. Kalau bahasa Sundanya kareueut. Untuk kali ini lebih enak yang putih. Nah, ini nggak terlalu, karena nggak terlalu empuk juga ya dibandingkan yang putih. Jadi lebaran sudah, persiapan lebaran ada tape, ada tape, bagus. Jadi demikian vlog saya kali ini, bagaimana cara membuat tape ketan hitam atau putih yang super lezat, gampang dan tidak gampang bikinnya, hanya pakai rice cooker, langsung kasih ragi tanpa bahan-bahan yang lain. Buat kalian yang belum subscribe channel saya, tolong di subscribe, like, on comment. Terima kasih, dah.